Bicarakan semua bersama kita, Palji Podcast saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan kami di Palji Podcast. Hari ini kami mengundang tamu, yaitu owner dari Bekawan, yaitu Lutfi Hilman. Saudara, apa kabar? Setelah berapa tahun kita ketemu nih, tiba-tiba podcast. Iya. 10 tahun lebih kayaknya, saudara. Enggak lah, 5 tahun lah. 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi apa kesibukannya hari-hari? Kesibukannya minum kopi. Minum kopi di tempat sendiri. Ya karena kerjanya kopi kan, jadi minum kopi untuk itu dial in, ngecek kopi. Masih tinggal di Lingkas? Orang tua di sana. Sekarang udah tinggal di rumah sendiri. Alhamdulillah. Di mana? Rahasia lah. Banyak rahasianya nih. Nah, jadi dulu waktu Bekawan buka itu orang-orang tuh bertanya tuh, siapa sih owner Bekawan nih? Siapa sih owner Bekawan nih? Tapi baru saat ini akhir-akhir ini baru aku muncul itu Bekawan umurnya 3-4 tahun lah. 3-4 Aku tahun. baru bantar muncul lah. Oke. Tanya kenapa loh? Kenapa baru muncul? Karena aku pengen brandku itu lebih ditahu orang daripada orangnya. Oh gitu. Gitu. Terus sekarang ini aku lihat sibuk juga ya. Hah? Sibuk konten-konten juga ya. Ya biar kayak rata-rata brand-brand gede itu ownernya pasti konten. Gitu. Contohnya Apple, apa lagi Tesla, Facebook. Semua ownernya itu muncul buat nge-branding dirinya supaya dapat trust dari pelanggannya gitu. Oh, gitu ya. Makanya aku di Bekawan ke-4, 5. Nah, ini OTW 6 aku baru main TikTok. Oh. Setelah Bekawan OTW 6 tahun, alhamdulillah baru aku main TikTok. Jadi sekarang outlet ada berapa nih? Ada lah cukup, dong. Sebutlah, Bang. 7 kali ya, 7 kan? Ya, 7. Di sini enggak ada tutup ini. 7. 7. Sekarang 7. Di luar Tarakan? Luar tangan nggak ada rencana. Mudah-mudahan lah kita bisa berencana. Insyaallah. Anak berapa? Anak 2, kembar kan? Wih, kembar ya. Ya. Sama, aku juga kembar. Nah itu. Sama. Terus Aku cowok-cowok, anakmu cewek-cewek kan? yang kembar cewek-cewek, Nah, iya. terus adiknya cowok-cowok. Oh, kembar lagi Nah, yang ada kedua. kembar. Oh, Ada kira kembar lagi yang empat kedua. sih. Jadi gini loh. Jadi menurutmu tentang kopi-kopi yang ada di Tarakan ini seperti apa nih perkembangannya? Perkembangannya pesat banget sih. Terlalu sepesat sih kalau aku bilang, terlalu laju. Terlalu laju ya? Terlalu laju. Terlalu laju. Aku tuh agak takut kalau ngomongin kopi, guys. Gak apa-apa, di sini ada tutupi. Jadi begini, aku sengaja buka podcast. Jadi biar orang-orang tuh tahu cerita-cerita kita tuh seperti apa. Disclaimer dulu ya, Bang siapa sih aku panggil Palji gitu ya. Wah, Bang Palji ini temen dari Orok kayak saya, dari bayi. Jadi dulu kami tuh main sepeda bareng-bareng, sore-sore main sepeda, main pasir lah bareng ya. Pas udah SMP SMA, aduh ya, band mobil baru mobilnya goyang-goyang ya. Guys. Jangan. Nah. Maksudnya balapan kita. Rupanya ada orang di belakang Bang goyang-goyang. Dulu kami SMA, beliau ini kan udah pakai mobil, jadi borongan kami nih, diborong di dalam situ. Tapi sebenarnya habis ini datangin teman-teman yang lain lagi. Ya, Siapa kira-kira? Nantilah ya. Iya. Lanjutlah nih, jangan out of topic ya. Jadi lu selain di kopi apa lagi yang ada Selain di usaha kopi? luar atau seperti apa? Paling usaha yang lain tuh kayak toko olahraga. Oh. Aku itu kalau buka bisnis, buka dagangan pasti yang enggak aku kuasain. Pasti yang aku suka, ya aku kuasain, aku cintain, ya passion. Toko olahraga, termasuk kayak baju. Enggak, aku fokus di futsal.
Oh gitu. Jadi teman-teman misalnya mau buka dagang atau mau buka toko, semakin tokonya itu sempit pasarnya, semakin kita punya langganan yang jelas. Misalnya aku buka toko olahraga kan, tapi olahraganya secara global gitu, semua olahraga masuk. Nah itu tuh bikin kita punya brand tuh nggak gampang naik gitu. Orang kalau mau main futsal langsung mikir oh di tokonya si Lutfi, oh di Kaltara Sport gitu. Karena Mana tuh? di samping rumah yang Gunung Lingkas, ya sebelah kan ada. Itu dulu kan bekas vape store tuh. Di belakangnya SPBU Masud ya. Sudah berapa lama buka itu? Udah jalan 3 tahunan, 4 tahunan lah. Lama ya, lumayan ya. Iya. Jadi setiap outlet ada berapa karyawan? Kalau sip-sipan ya dari setiap outlet ada 2 orang lah paling. Jadi total berapa karyawan semua nih? Ya kurang lebih belasan lah. Oh, belasan. Cukup lah. Ya yang penting aku tuh kalau buka usaha, buka dagang bukan niatnya buat memperkaya diri sih. Karena kita kan maksudnya aku kan dulu kan juga jadi dari orang yang biasa-biasa aja, yang udah kaya banget, alhamdulillahnya orang tua ya cukup lah kan. Iya. Tapi waktu punya bisnis, punya usaha ya kita bermanfaat bareng lah. Karena kalau cuman tujuannya buat uang tuh kan capek kan nyari uang tuh. Jadi gini, kan ada 7 outlet. Jadi jadi saudara ini setiap hari keliling-keliling buat dulu Jadi sekarang di tahun ke 3, 4, 5, 6 ini udah tak delegasikan ke karyawan. oh gitu. Kan karyawan anggota sendiri kan aku dibantu juga sama adekku kan buat ngelola Bekawan. Dia nanti ngarahkan juga ke yang lain. Jadi kalau aku owner itu fokusnya ke inovasi, ke bagaimana persiapan yang akan dilakukan ke depannya. Jadi intinya owner kalau terjun langsung untuk kelakuan perbuatan kerjaannya sehari-hari itu bakalan chaos pasti. Betul. Dia nggak punya waktu untuk berinovasi. Apa yang di depan yang mau dilakukan tuh itu berat. Terus jadi kopi dari mana kopi? Kopi kalau untuk Bekawan aku pakai dari Temanggung. Terus ambil mentahnya. Alhamdulillah kita udah mulai ngerosting sendiri kan 3 tahun dari 3 tahun yang lalu. Roasting sendiri ya. Iya. Jadi teman-teman yang di luar outlet yang lain tuh selain Bekawan ada orang ambil di sini. Atau memang Bekawan ada jual brand kopi sendiri atau gimana? Kemarin sempat jual roast bean. Karena bahan bakunya susah. Green bean yang berkualitas itu mulai susah kan. Akhirnya aku stop dulu nih jualan. Oh, gitu. Aku pakai sendiri dulu. Iya. Itu pun pakai sendiri kadang nggak cukup ya. Ya pintar-pintaran kita lah. Ngatur stoknya tuh. Jadi satu bulan berapa ratus kilo? Ratusan lah. Ratusan. Habis ya 1 bulan tuh ya? Iya. Lumayan lah. Jadi kesibukan hari-hari apa? Sibukan hari-hari ngurus anak. Terus ya biasa ngurus drama-drama karyawan juga. Karena kalau kayak gini kan pasti kan adalah drama-drama. Tapi lebih ke ini sih kalau aku ngurusin konten sekarang. Tapi seru kontennya tuh. Ya alhamdulillah lah. Kita bicara serius dulu. Kira-kira Tarakan nih bisnis apa yang cocok buat anak-anak muda seperti kita ini? Selain kopi lah, kalau kopi kan memang kayaknya umum lah. Kalau aku mikirnya disclaimer dulu. Sebelum punya kopi. Disclaimernya apa? Disclaimer ini kayak apa ya? Kayak bentar nih, ini mau tak kasih tahu dulu sebelum salah sangka gitu kan. Oh iya. Sebelum aku di Bekawan, aku tuh dari SMA sampai hari ini aku tuh nggak pernah jadi karyawan. Emang murni langsung jualan, dagang, bisnis, jualan, dagang, bisnis. Dan kopi ini adalah bisnis daganganku yang ke-9. Dan bisnis dagangmu yang ke-9. Iya. Dari semuanya. Dan ini yang bertahan. Alhamdulillahnya yang ini yang Allah kasih amanah untuk menghidupi keluarga, anggota, teman-teman segala macam gitu. Nah, poinnya adalah
kalau di Tarakan kita mau buka apa aja sebenarnya itu pasti punya peluang untuk up dan juga untuk down. Tapi poinnya adalah bagaimana si owner, apakah dia bisa mengeksekusi momentum, kesempatan dan keadaan yang ada. Contoh ya, di Tarakan itu siapa yang buka bisnis sebagai pioner, siapa yang pertama kali buka, kemungkinan dia pasti bakalan rame. Oke? Tapi kalau dia nggak bisa eksekusi dengan baik bisnisnya, dia bakalan kalah dengan keadaan atau enggak kalah dengan kompetitor. Cuman 2 hal itu. Contoh, kita buka bisnis apa ya? Sewa rental PS deh. Tapi kita sebagai pioner rental PS yang di dalamnya itu bisa sambil coffee shop, tapi tempat duduknya langsung ada rental PS-nya gitu. Misal ini. Tapi kita ini pioner di Tarakan. Bisnis pertama kali yang muncul dengan konsep seperti ini. Nah, semua bisnis yang baru pertama kali muncul tuh pasti 50-50. Apakah bakal rame ataukah bakal sepi? Nah, keputusannya sebenarnya waktu rame, si owner ini mau ngapain? Dia bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen atau dia nggak bisa ngapa-ngapain. Misal coffee shopnya ini gara-gara PS tadi kan rame banget nih. Dia bisa menghandle itu nggak? Karena konsumen ini kan agak sedikit rewel kan. Maksudnya mereka butuh selalu terpuaskan. Gara-gara antri rame, gara-gara itu aja itu bisa ngebunuh bisnis kita pelan-pelan. Nah, eksekusinya si owner, apakah dia gedein gerainya atau dia tetap dengan ya udahlah segini aja nggak apa-apa. Tapi itu blunder kan, maksudnya orang kalau antri malas juga kan datang ke situ. Nah, intinya mau buka bisnis apapun tergantung eksekusi sih. Tergantung eksekusi sama konsisten. Aku buka kedai kopi Bekawan tahun ke-3 baru rame. Baru rame ya? Iya. Dan itu butuh perjuangan, air mata? Bukan. Berdarah-darah. Aku buka kedai kopi di pernikahan tahun pertama tuh kan aku langsung tutup semua bisnisku yang macam-macam tuh. Vape store, pomade shop, rental PS. Aku tutup, langsung brek tiba-tiba buka angkringan. Di mana bukan angkringan? Itu yang di Gunung Lingkas sekarang. Oh iya. Nah, itu 1 tahun istriku tuh nggak pernah tak kasih uang belanja. Dia nggak pernah belanja, paling belanja buat beli makan aja. Beli makan. Saking berjuangnya itu. Tapi aku salut lah, bro. Alhamdulillah. Maksudnya ya semuanya mendukung lah. Iya. Tapi sekarang ini sudah berjalan berapa lama? Apanya? Kok Bekawan? Kalau brand Bekawan ini OTW 6. Alhamdulillah. 2019 kan dia mulai. Adalah sudah modal ya? Adalah sudah modal ya? Modal apa tuh? Modal buat buka bisnis baru kah? Ada gak kepikiran buat kan gini. Kita sebagai pengusaha nih. Minimal tuh kita tuh punya dua usaha. Itu menurutku. Kenapa? Karena yang satu ini bisa apabila yang satu ini sudah suatu saat bakalan redup. Yang satu bisa backup. Itu menurut Bekawan seperti apa? Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikirin suatu saat nanti misal bisnisku bakalan redup, jadi aku punya backupan dan hal itu pasti akan terjadi. Oh ya. Iya nggak sih? Setuju. Teman-teman semua ya, kalau ngerenungin apa yang terjadi dengan kita hari ini adalah apa yang kita pikirkan 5 tahun yang lalu. Itu pasti sudah nggak mungkin, enggak? Betul juga. Betul. Di Al-Quran sudah ngomong ya. Allah kan tergantung prasangka hambanya bagaimana. Betul. Nah, kadang kan aku kan kalau ngopi kan suka ngerenung tuh di bawah pohon. Hari ini aku begini. Gara-gara 5 tahun yang lalu aku mikirnya ngapain? Kalau kita mikir ini 2025, mikir bisnisku kayaknya aku wanti-wanti nih. Padahal ini nggak ada apa-apa nih ya. Gara-gara diri kita sendiri yang minus pikirannya. Mungkin 3-5 tahun ke depan energi itu ngebentuk kenyataan itu. Boleh. Iya kan? Salut. Jadi aku nggak pernah mikir bisnisku misalnya nanti begini. Enggak, aku kerja untuk hari ini aja. Besok urusan besok kita perjuangkan besok lah. Oke, sip. Jadi
tumbuhnya lagi modal, buka lagi outlet baru. Enggak. Jadi jadi Buka bisnis, Heeh, buka usaha, heeh. buka cabang. Itu sebenarnya nambah PR, nambah operasional, nambah capek, belum tentu nambah keuntungan. Omset. Heeh, Omset mungkin nambah ya. heeh. Tapi biasanya orang-orang itu nambah bisnis supaya omsetnya nambah kan. Heeh. Nambah cabang supaya omset nambah. Mm, Oke? Oke. Kalau aku enggak. Bekawan nambah cabang karena permintaan pelanggan. Oh, begitu ya? Iya. Jadi aku nggak pernah dapat PR. Oh, begitu ya? Ya. Enak kan? Iya, iya. Tapi aku salut sama kau nih, friend. Kenapa aku salut? Karena pikiran tuh bisa kok ada yang kau patahkan tuh, nah. Karena Itu aku nih salut. tipikal orang yang selalu ngelawan arus sih sebenarnya. Sekolah aku pintar tapi jahat sama sekolah. Maksudnya sikapku mungkin jahat sama guru, nggak baik sama pendidikan lah segala macam. Tapi ya nakalnya anak muda lah ya. Tapi iya. karena aku tuh orangnya nggak bisa ngikutin sistem sebenarnya. Rata-rata Main tabrak ya. semua entrepreneur itu orang yang nggak bisa ikutin sistem karena dia punya idealisme dan keegoisannya sendiri yang menurut dia kalau aku pakai jalan yang ini bakalan menuju ke goals yang aku mau kok. Misal nih kita pengen jadi pengusaha tapi kita ngikutin struktur dan cara dari orang tua kita, dari sekolah, dari apa segala macam. Tapi sedangkan kita nih kan tipikal orang yang enggak, ini caraku, ini jalanku, dan aku yakin ini bakalan work, bakalan berhasil. Aku pakai yang ini. Bayangin aku waktu buka usaha, setelah lulus jadi sarjana, nikah, tiba-tiba buka angkringan, itu tuh satu keluarga mungkin semua heran sama aku. Kok nggak daftar kerja, kok nggak jadi PNS, kok nggak jadi ini, nggak jadi itu. Malah jualan extra jus susu main aku sama Popes. Tapi itulah keuntungannya bisnis. Begitu dia naik, resikonya jadi kaya. Ya itulah ya, bisnis tuh. Tapi kalau begitu salah-salah juga ya. Kemarin itu aku cuma punya prinsip, maksudnya kan udah nikah, maksudnya apa sih yang dikejar kan? Jadi misalnya kita dagang, walaupun uang nggak banyak, tapi tiap hari kita pasti pegang uang. Ya, adalah. Nah, jadi tiba-tiba istri pengen bakso, istri pengen martabak, walaupun uang nggak banyak, tapi kita bisa beliin gitu kan. Aku punya prinsip itu aja sih kemarin. Iya. Tapi intinya dari semua pembicaraan sebenarnya ini masalah prinsip hidup bukan sih? Iya, prinsip Iya kan? hidup. Gak apa-apa, bagus juga. Itu kan prinsip hidup. Prinsip bisnis seperti apa? Kalau prinsip bisnisku, aku senang bisnis itu yang kecil, mobilitasnya tinggi, dan panjang umur. Ya, aku bukan nggak suka. Aku nggak punya keinginan punya bisnis yang besar, yang gede, yang terkenal, yang wow gitu. Tapi sekali keruntuhan sakit bro. Ya, betul. Iya kan? Nah, aku tuh sebenarnya pengennya Bekawan tuh cuman kedai kopi rumahan aja. Tapi ya itu bisnis itu kan, di bisnis tuh nggak ada angka pasti sih. Kalau kita mau idealis dengan angka yang kita mau, kitanya bisa blunder. Ya mau nggak mau memang harus nurutin pelanggan sih. Terus gini, kan itu kan permintaan pelanggan. Bekawan nih bukanya di cabang di mana-mana itu permintaan pelanggan. Betul. Adakah di luar kota pelanggan yang minta? Alhamdulillah banyak. Terus Aku tipikal orang yang nggak pernah ngambil resiko terlalu di luar jangkauanku sih. Ambil resiko itu senang aku. Cuman kalau yang aku nggak bisa, aku tahu, aku nggak bisa nih. Ya udah nggak usah gitu aja. jadi menurut Bekawan nih pola pikir anak Tarakan ini seperti apa? Kalau pikir anak muda Tarakan, bukan anak muda Tarakan aja, kayaknya semua Indonesia kayaknya. Umumnya Tarakan lah. Ini nih, aku kemarin kan udah ngomong sebenarnya yang pengen kuangkat di podcast kita ini masalah laki-laki itu jangan sampai tiba masa baru tiba akalnya. Ngerti nggak? Ya. Kan kebiasaan tuh main aja nongkrong. Nanti begitu tiba masa
sudah dia di umur sekian dan sudah mungkin harus menikah, baru tiba akalnya mau cari uang. Itu kan itu capek kayak gitu kan. Akhirnya kita kerja sembarangan lah. Yang penting dapat uang lah gitu kan. Nah, sedangkan aku kemarin walaupun mungkin nakal juga, tapi mikirin aku nih jadi apa, aku profesiku apa. Itu aku udah aware, udah kepikiran dari SMP SMA tuh udah kepikiran aku nih jadi apa nanti gitu nah. Ya walaupun epic comeback hidupku tuh di usia 24 ke atas kayaknya. Di 24 aku baru gaspol bangun profesi. Laki-laki tuh mau apapun kerjanya ya, yang penting dia ditahu nih sama orang-orang. Si Lutfi tuh yang si Lutfi kerja kopi tuh Kak. Yang si Palji yang main pembibitan tuh Kak. Nah, intinya laki-laki tuh apapun profesinya, orang tahu dia sebagai apa, itu udah di posisi yang bener lah dia kan. Gitu ya. Bener kan? Apalagi lingkungan kita kan. Ya, intinya jangan sampai udah kepepet baru kerja keras. Betul, itu capek banget, Bro. Betul. Akhirnya tiap hari kan kita pasti ngeluh aja taunya. Bagaimana? Sip. Kenapa keluar dari Lingkas? Kenapa di dekat-dekat situ aja di Lingkas? Apanya tuh? Tinggalnya. Oh, tinggalnya. Oh, enggak, bukan karena apa-apa, memang karena adanya di daerah Pasir Putih aku tinggal di perumahan. Nah, kebetulan perumahannya nih punya kerabat juga lah. Jadi ya tinggal situ aja. Jauh ya. Enggak, dekat kalau sudah biasa. Jauh dari lingkaran. Jadi kan itu banyak kan teman-teman kita tuh kan. Udah ada orang yang bekawan ambil. Maksudnya? Yang bekawan tarik lah teman-teman kita tuh. Udah ada. Oh, dikasih kerja gitu. Ada banyak kok. Banyak ya? Iya banyak. Nah, syukur lah. Alhamdulillah. Jadi semenjak ikut bekawan mereka berubah kah? Berubah karena aku sebenarnya kalau mau pakai mode serius buat kerja, mungkin anak buahku mungkin nggak ada yang sanggup. Saking disiplinnya aku dalam kerja. Tapi aku selalu berusaha jadi orang yang santai aja. Ya alhamdulillah, intinya hidup gak usah neko-neko sih. Ada uang banyak, beli yang mahal. Ada uang sedikit, beli yang murah. Selesai kan? Enggak. Itulah enaknya tuh. Hidup biasa-biasa aja. Iya, hidup biasa-biasa aja. Apa yang kita mau ada. Hidup biasa-biasa. Kalau ada uang banyak, HP-nya not berapa deh ini? Oh, Zepol. Jadi apa keinginan terbesar bekawan nih dalam berbisnis? Keinginan terbesar bekawan dalam bisnisnya yang pertama bermanfaat untuk orang terdekatku sih. Karena bisnis kalau ngomongin uang aja tuh kita berdosa banget rasanya. Karena kalau cuman uang aja kan intinya bermanfaat buat karyawanku, buat orang tua, istri, keluargaku dan semuanya. Tapi begini. Ini bekawan nih kan dulu ya kita flashback ya. Bekawan nih kan dikenalnya dengan kopi yang harga 10.000. Betul. Itu masih sampai sekarang? Masih. Kenapa bisa 10.000 sampai sekarang? 10.000 sampai sekarang. Aku ngerosting sendiri, punya petani sendiri. Oh gitu ya. Apa lagi? Kalau belanja bahan kan aku langsung ambil dari distributor. Terus inti bisnis itu efisiensi sebenarnya. Kira-kira dengan harga 10.000 enggak merusak pasaran di luar. Nah, ini sebenarnya isu yang dari zaman bahula sampai hari ini enggak selesai. Dalam dunia bisnis ya, harga itu bukan sesuatu tolak ukur apakah produknya itu jelek, buruk, menjatuhkan. Pokoknya minus-minus ya. Harga itu untuk menentukan segmentasi pasar yang pertama. Harga itu menentukan siapa pasarmu. Orang kaya, menengah, atau orang bawah. Oke. Terus yang kedua, harga itu menjangkau daya beli pelangganmu. Ngerti? Yang ketiga, harga itu memudahkan orang-orang mendapatkan produkmu. Nah, akhirnya aku nih mikir ya, gula aren itu kan lagi hype-hypenya tuh. 2017, 18, 19 lah.
karena brand-brand franchise tuh lagi kencengin kopi gula aren, es kopi gula aren. Yang dimana setahun segitu harganya tuh udah 15.000, 18.000. Nah, aku ngeliat di Tarakan kok ngopinya orang Tarakan kok nggak naik-naik sih, maksudnya. Ternyata orang Tarakan ini kan kalau beli kan sensitif. Harga, kualitas, dan kepuasan itu harus kolerasinya harus nyambung semua. Ternyata mindsetnya teman-teman kita di Tarakan, masa ngopi 15.000 mending makan nasi lalap. Ya. Mahal banget kopi. Nah, karena dulu kita taunya kopi instan kan, kopi sasetan 5.000 udah enak. Nah, akhirnya aku pengen apa sih yang bikin orang Tarakan ini tidak bisa ngopi banyak gitu nah. Oke, gini. Jadi pandangannya Bekawan tentang yang 10.000 itu bagaimana? Supaya dari kopi saset ke biji kopi pilihan itu gerakannya masif. Daya beli. Karena mikirnya orang Tarakan kos kopi kok 15.000 sih, mahal banget. Mending beli nasi lalap kenyang, karena kita beli gudeg kopi saset 5.000 tuh udah dapat kopi gitu nah. Akhirnya aku munculin produk yang 10.000 supaya orang Tarakan nih merasa, nah kopi kalau mulai 10.000 oke lah kita beli gitu loh. Dan itu juga enggak merusak. Jadi menurut Bekawan itu enggak merusak pasaran. Bukan, karena itu bukan kopi gula aren. Kopi gula aren itu tetap 15.000. Sedangkan Bekawan hadir dengan porsi dengan ingredients yang kupunya itu harganya cocok di 10.000. Ya intinya you get what you pay lah. You kasih keluar uang, kita dapat apa yang kita keluarkan sesuai gitu loh. Iya kan? Jadi mungkin Bekawan punya kesan untuk pembisnis muda Tarakan? Ada kesannya? Kesannya? Umumnya buat saya lah. Buat kita lah. Ya kalau merintis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun jangan validasi diri dulu. Fokus di brandnya, fokus branding, fokus di apa ya? Segmentasi pasarnya sih harus jelas sebenarnya. Bekawan itu segmentasi pasarnya jelas. Orang yang baru sama sekali belum kenal kopi sampai yang baru menengah kenal kopi. Oke? Nah, misalnya nih ya, ada orang yang udah paham banget sama kopi. Terus tiba-tiba dia minum Bekawan, pasti dia bilang Bekawan nggak cocok buatku. Makanya aku bikin kurasi kan, yang untuk kopi-kopi expert, yang kopi-kopi tanpa gula. Makanya kita buka bisnis, bukan berarti semua orang tuh harus suka kita punya produk, kan nggak mungkin. Intinya Bekawan hadir, segmentasi pasarnya ini loh di sini. Pasar yang di sini aku nggak peduli aku. Nah yang agak disayangkan, kadang teman-teman menyamaratakan. Segmentasi pasarnya nggak dipikirin, iya kan? Orang tapi saat ini di Bekawan nih pasarnya seperti apa? Apakah anak muda kah atau dulu segmentasi pasarku jelas banget. Orang yang baru kenal kopi dan baru tahu kopi gitu nah. Karena peralihan antara kopi saset ke kopi biji pilihan itu kan susah banget ditarakan. Kita kan nggak punya pohon kopi, nggak punya prosesor kopi di Tarakan. Intinya kopi yang asli itu aja orang Tarakan bingung loh. Dulu kita ke Malabar, karena kopinya mahal, yang kita beli kan paling murah tuh. Ternyata espresso men datang karena harganya paling murah kan. ada gula-gula aja kan. Ini apa kopi segini ya? Tapi enggak apa-apa, itu kan memang ya sebenarnya dengan harga 10.000 secara enggak langsung aku mengedukasi juga. Ini loh kopi gitu tuh. Ya, memang dia kalau kayak Malabar kan memang dia kayak menjual tempat juga apa semua kan. Oh ya. Intinya kalau waktu buka kedai kopi segmentasi pasarnya jelas, terus konsepnya juga harus jelas. Maksudnya misalnya Bekawan kalau punya bot yang pinggir jalan, konsepnya jelas. Dia selalu coffee to go. Beli bungkus bawa pulang, beli bungkus bawa pulang. Jangan kita ibaratnya konsepnya coffee to go tapi kita paksakan jadi dine in. Iya kan? Jadi sudahlah ya kita bahas kopi ya. Lapar banyak ngomong. Sudahlah bahas kopi kita. Apa cukup lagi? lah sudah. Bahas bisnis pun cukup lah sudah. Ya. Jadi bahas apa lagi tadi saudara? Bahas apa yang dilakukan Jadi Bapak umur 30. Ngejim. Ngejim aku ngejim. Di mana? Di kampung 1. Berapa tahun sudah? Kalau ngejim dari lulus SMA aku. Kenapa enggak? Karena tujuannya untuk body opa-opa.
Bukan untuk kekal. Oh gitu ya. Jadi Biar bilang. kita menyenangkan istri di rumah. Kita enggak menyenangkan orang di luar. Nanti ada yang bilang om. Jangan panggil om deh. Kalau panggil om rasanya pengen dibelikan iPhone. Hah? Mau nambah deh nih kayaknya. Udah lah. Bisa motivasi buat teman-teman yang lagi nonton. Motivasi enggak ada sih. Cuman kita tuh kan selalu punya kesalahan di masa lalu. Kita punya dosa yang cuman kita yang tahu. Terus ya intinya kita pasti punya dosa masing-masing lah. Nggak tahu lah apa ya. Tapi yang penting satu aja. Kalau urusan uang, urusan bisnis, jadi orang jujur. Betul. Itu aja sudah. Iya. Mau seburuk-buruk apapun dirimu, jangan pernah makan uangnya orang. Nah itu kalau kita bersikukuh dengan jujur masalah uang harta itu, mungkin kita nggak kaya, mungkin kita juga nggak hidup enak, tapi waktu kita butuh uang pasti ada uang, ya kan? Karena oh iya, ini yang agak sedikit mungkin orang-orang nggak percaya. Aku waktu bangun Bekawan, aku nggak pakai modal pinjam-pinjam gitu nah. Aku minjam modal sama temen. Aku punya teman kerja di tambang. Aku pinjam dong 15 juta, boleh nggak? Dia langsung iya aja. Besoknya dia transfer. Aku pinjam lagi sama yang teman yang lain, bisa nggak aku pinjam 50? Nanti aku balikin mungkin 6 bulanan lagi gitu. Dia pinjamin. Ternyata bisnis itu kuncinya satu, kepercayaan, relasi. Yang ku bangun waktu SMA. Aku orangnya nakal, tapi kalau sama teman aku nggak pernah. Kau tahu sendiri lah kan, aku kalau sama teman biar berdarah-darah aku datang. Terus. Gara-gara rasa percaya pertemanan yang ku bangun waktu SMA, di usia kita yang udah dewasa, aku butuh bantuan, mereka tolong. Jadi aku dapat modal murni, modal dipinjam doang, nggak pakai apa-apa. Nanti ada uang aku balikin gitu. Gara-gara orang percaya, oh Selut ini nakal, tapi kalau urusan uang dia nggak bakal nari nih. Nah itu. Berarti selama ini nggak pernah ambil kayak uang di bank atau bagaimana? Alhamdulillahnya dulu sebelum Bekawan mungkin pernah ya, dan itu mungkin bikin keteteran. Memang, Akhirnya semenjak Bekawan aku anu lah. jadi memang kalau menurutmu nih, saudara. Kita misalnya anak muda sekarang. Ini aku minta saran lah sama kamu biar buat teman-teman semua nonton. Kita mulai bisnis apabila kita tidak ada modal, itu pinjam ke bank kah atau memang ada teman yang bisa kita pinjami lalu kita jujur atau bagaimana? Itu sebenarnya pilihan masing-masing. Oke. Kalau aku gini. Bagaimana pendapatmu tentang gini? Apa ya bahasanya ya? Kan itu kan riba. Kan enggak gini. Aku nggak berani sih kalau ngomongin masalah itu. Pernahkah lu Bekawan nih pinjam duit riba pernah? Nggak. Pinjam duit di bank? Nggak. Oh, memang enggak pernah. Nggak pernah. Kalau Bekawan ya. Karena aku baru belajar halal haram itu kan 2017. 2017 ke belakang, aku buka rental PS, aku pinjam uang bank. Gini. Tapi memang kalau menurutku kalau kita pinjam uang di bank lalu itu memang bikin pening, bikin usaha. Oke, kita bicara di luar agama ya. Ya, Di luar agama. Misal kita pinjam debt. Debt itu pinjaman bank. Bisnis ini kan unstable, maksudnya uang yang masuk kan tidak stabil. Iya. Tapi cicilan tuh stabil tiap bulan. Iya. Dan itu yang Dan bikin itu berbunga. Dan itu yang bikin kita fokusnya bayar cicilan terus. Tapi aku enggak ngelarang ya, aku enggak ngelarang. Tapi kalau mau lebih tenang, mau lebih enjoy untuk berbisnis, ya tapi memang jalannya agak slowly but sure gitu kan. Maksudnya jalannya pelan aja. Tapi kalau teman-teman yang pengen berbisnis tuh ada dua model sih. Ada yang senang membangun dari nol, ada yang senang membangun dari tengah. Nah, sedangkan aku nih yang tipikal yang bangun dari nol. Dengan keadaanku yang sekarang pun, kalau misalnya aku buka bisnis di bisnis yang model yang lain, aku tetap mulai dari nol. Misalnya aku punya bisnis apa ya? Bisnis toko olahraga lagi lah ya misal. Aku tetap bangun dari nol, dari tempat yang kecil. Nanti baru step by step naik. Tapi ada juga orang yang misalnya dari tengah langsung dia mau ruko yang di pusat kota yang langsung besar, itu ada juga. Tergantung tipikal owner lah. Oke lah. Mungkin itu saja. Ya, lapar udah sampai bicara. Cukuplah.
Nanti lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi yang lebih seru lagi, yang lebih banyak motivasi lagi buat teman-teman Palji Podcast, sahabat Palji Podcast. Mungkin itu aja. Terima kasih Lutfi, terima kasih Bekawan, terima kasih kru. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. See you next time. I love you. Curahkan semua bersama